Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Aji Barangwetan yang kami hormati, narasumber Bapak Sugiarto LPSI Psikolog dari Biro Psikolog Kontinus Sapomuto, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Aji Barangwetan, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru dari Sekolah Imbas yang terinformasi. Selanjutnya, mari kita Indonesia tanah airku, tanah lupada. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Aji Barangwetan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita Pak Fiato, beliau adalah pesuluk dari yang ditunjuk oleh Wantun dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta pendidikan dan pelatihan untuk atau kita singkat PPI, pendidikan dan pelatihan individu, khususnya untuk penanganan anak-anak inklusif. Segala puji milik Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Pagi hari ini kita dipertemukan di satu majelis insya Allah mulia, karena nanti ada hal-hal yang baru, hal-hal yang akan punya manfaat untuk orang lain, karena kita tahu persis bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Khairuhum linnas anfa'uhum, khairun nas anfa'uhum linnas.
Allah nanti kita akan diberi materi masalah-masalah bagaimana penanganan anak inklusi, dan mungkin lebih spesifik nanti ke kurikulumnya, kurikulum penanganan. Dan perlu saya laporkan dari narasumber bahwa kegiatan ini kebetulan bersamaan dengan kegiatan PSAJ, sehingga dari SDJ Barangkatan memang tidak full, tidak maksimal, karena sudah diambil 6 orang, ada 6 orang yang harus mengawasi, dan lebihnya ikut ke sini ditambah dari sekolah IBAS, ada 10. Insya Allah sudah Pansuldan, Dharma, Sawangan 1. Oh iya, Sawangan 1, Ciparan Kulon, Kali Benda, Karangbaung 1 ada itu. Kalau Cibrung 1 yang BNT. Ya, mudah-mudahan nanti tinggal 1 orang, yang lainnya sudah standby semuanya. Insya Allah siap untuk melaksanakan kegiatan pada pagi ini. Dan kegiatan ini nanti selesai sampai sebelum zuhur, yaitu sebelum zuhur kalau sudah selesai, karena ada resiko. Kalau zuhur sudah ada zuhur kan ada resiko yang harus ditanggung oleh COVID. Oh, tetap ada. Oh, ya. Siap. Ya, walaupun sebelum zuhur, sebelum jam 12, tapi ternyata tanggungannya sampai jam setelah 12. Ya, terima kasih. Tukang mudik di sini kan, tukang walubel. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini memang instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang pelaksanaannya itu ada 4 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Aji Barang yang ada di SDG Aji Barang. Sebenarnya semuanya suruh dilibatkan, tapi kan tidak mungkin, tidak mungkin karena keterbatasan waktu, kemudian tenaga, dan juga kebetulan bersamaan dengan banyak kegiatan. Untuk Dinas Pendidikan di bulan April, Mei, Juni itu full. April, Mei, Juni. Kalau Juninya sudah tinggal pendaftaran siswa baru. Tapi kalau April, Mei, Juni memang padat sekali mas kegiatannya, baik itu akademik, non akademik, kegiatan pembelajaran, juga ada PSAJ, nanti ada SAS, kemarin ada kegiatan lombanya juga lagi banyak-banyak, sehingga mohon maaf ini disesalkan karena harus jalan. Instruksi dari Dinas Pendidikan bulan Mei harus sudah berjalan. Kita mencari waktu kebingungan. Nah, kami menghubungi kepala sekolah IBAS, insya Allah mereka sudah siap untuk mengirimkan 1 guru sehingga kami laksanakan. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih kepada tim dari Kuantum. Nah, kan jadi amandemen Kuantum ya. Kuantum kok komporten. Jadi Dinas Pendidikan kerjasama dengan Kuantum, kemudian Kuantum atau Dinas Pendidikan menghubungi narasumber dan petugas. Di belakang ada 3 yang dari utusan Kuantum ya, istilahnya Kuantum. Dan nanti itu yang akan memantau kita. Kan setelah ada pendidikan dan pelatihan ini
individu nanti ada pemantauan gitu. Dan mereka ibu-ibu, mbak-mbak, ibu-ibu itu yang akan memantau kita. Barang tetap ini bisa parakan, parakan satu Cilongok, jadi harus dekat-dekat ini. Kalau narasumbernya memang dari seberang sana, dari Lampung, luar biasa. Dan tentu kami juga mohon maaf apabila penyelenggaraannya kurang optimal karena memang keterbatasan segalanya hadir, terutama keterbatasan personalnya ini yang mohon maaf. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan, mohon maaf dan selamat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan individu khususnya penanganan anak-anak inklusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Sekolah Negeri Jakarta, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Sugiarto PSI Psikolo. Beliau merupakan Biro Psikologi Kuantum Nusa Purwokerto dan dosen Universitas Ma'arif Lampung. Beliau akan menyampaikan materi mengenai pembuatan kurikulum inklusi PPI. Kepada Bapak Sugiarto PSI Psikolo, kami silakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan tempat dan kesempatan kepada tim psikologi Biro Psikologi Kuantum Nusa Konsultan, dan tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Banyumas yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk belajar bersama Bapak Ibu Guru tentang pendidikan inklusifnya. Jadi ini kami di tahun yang ketiga di Banyumas dan mungkin di sini di tahun yang kedua. Nah, kalau kemarin kita sudah seminar tentang teori, secara teori tentang pendidikan inklusif. Jadi hari ini kita akan praktek membuat kurikulum, ya, membuat kurikulum yang biasanya kalau pelatihan kurikulum itu di hotel, ya, anggap aja ini aula hotel gitulah ya, gitu ya. Karena biasanya itu memerlukan waktu tiga hari gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu sebagai bonus bagi yang bisa menyelesaikan kurikulum ini dan digunakan, karena harapan dinas itu kenapa diadakan di akhir bulan, akhir tahun, nanti di tahun ajaran baru sudah menggunakan kurikulum ini. Nah, nanti bagi yang sudah selesai kurikulumnya boleh dikumpul kami dan akan kami berikan sertifikat, ya, peserta pelatihan ini pendidikan kurikulum inklusif 32 JB, ya, itu monggo nanti diselesaikan dan waktunya cukup lama Pak ya, karena kalau hari ini itu nggak akan bisa selesai, ya.
kemarin di SD Kemutung, di Karangmangu itu juga nyerah di tengah jalan, Pak. Akhirnya dibuat PR. Nah, nanti saat pendampingan tim kami, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa konsultasi, datang ke sini kalau mengalami kesulitan ya dalam pembuatan kurikulum. Nah, nanti kalau bisa sebelum libur itu sudah selesai, sehingga Bapak Ibu bisa liburan dengan nyaman keliling dunia ya, dunia dalam berita maksudnya gitu ya. Terus nanti ketika tahun ajaran baru langsung diterapkan ya, karena Bapak Ibu kurikulum ini kurikulum individu ya. Jadi kalau di satu sekolah atau satu kelas ada 5 anak inklusif, berarti kurikulumnya 5 ya. Kalau di satu sekolah kelas, setiap kelas ada siswa inklusif, berarti ya ada 6 kurikulum. Dan satu kurikulum anak inklusif dengan anak inklusif yang lain itu beda-beda. Satu mungkin anak dia yang kategori slow learner, nggak bisa baca, kurikulumnya membaca. Satu nggak bisa menulis, kurikulumnya cuma menulis gitu ya. Dan kenapa pakai kurikulum individu atau PPI ya, program pembelajaran individu itu? Karena anak-anak ini kebutuhan khusus istimewa. Oleh karena itu, karena istimewa tidak boleh tinggal kelas. Dan kalaupun naik kelas harus punya nilai. Kan selama ini, aduh Pak, dia naik kelas tapi nggak punya nilai apa-apa. Karena kurikulum yang digunakan kurikulum reguler. Jadi dia nggak nyambung, gitu ya. Ibaratnya dia baru bisa hitungan 1 sampai 10, dikasih soal 1 kali 5, 7 bagi 2 ya dia 0, nggak bisa apa-apa. Nah, dengan kurikulum individu ini mereka nanti akan dapat nilai. Mungkin matematikanya bisa 10, tapi 10-nya itu bukan 10 kurikulum reguler ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu yang repotnya, yang membuat kita harus selektif. Oh, kalau si A kurikulumnya menulis dan membaca. Oh, kalau si B membaca saja. Oh, kalau ini belum meningkat, belum sempurna, nggak boleh dirubah kurikulumnya. Contoh anak kelas 2, dia belum bisa baca tulis hitung, ya sama sekali. A, B, C aja belum lengkap. 1 sampai 10 hafal, tapi angka 2 lupa, angka 3 lupa gitu ya. Maka dia nanti buku paketnya adalah buku paket Kalistung anak TK itu yang dibawa ke sekolah. Jadi pelajarannya ya membaca, menulis, hitung dasar sampai sempurna. Kalau itu belum sempurna, nggak boleh meningkat pembelajarannya, gitu ya. Itu namanya ya program individu, pembelajaran individu. Dan nanti Bapak Ibu yang perwakilan dari sekolah lain tentu harus mengajarkan teman-temannya, gitu ya. Kalau ibaratnya ya share materi. Ini materinya, dia cari Pak kerja dewi, gitu ya. Ya, karena apa, kita keterbatasan waktu dan tadi disampaikan ya keterbatasan SDM karena banyaknya kegiatan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan biro kami ya. Nah, di biro kami itu Bapak Ibu ada penanganan di sekolah ya, pendidikan. Itu yang paling favorit di semua provinsi. Kami ada di Palembang, di Lampung, di Jogja, Purwokerto, Surabaya, ya, Jakarta. Itu 3 program ini yang paling paling favorit di sekolah, yaitu penanganan bullying, trauma healing ya untuk kasus-kasus trauma, dan pelatihan kompetensi kepribadian guru. Ya kemarin pernah sempat kita di Banyumas juga, ini di Rawalu ya Bu ya, di Rawalu. Tapi sekolah swasta ya. Nah kemudian ini profil saya tadi sudah disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin bukan mengajarkan, mengingatkan Bapak Ibu ya. Kan di sekolah itu mata pelajarannya banyak dan berganti-ganti tiap jam. Ya, kadang jam tes itu ganti pelajaran, gurunya udah siap masuk, langsung buka buku paket, langsung kerjakan gitu ya. Maka Bapak Ibu, ini ada namanya senam otak atau senam jari ya Bapak Ibu ya. Senam jari ini Bapak Ibu sudah berdasarkan hasil riset Bapak Ibu, ini silakan nanti diterapkan sebelum pembelajaran ya. Boleh setiap hari gitu ya. Kalau bisa sih ya
sebelum pembelajaran senam otak ini lah 3 menit dulu gitu ya. Dari hasil riset senam otak itu banyak manfaatnya Bapak Ibu, terutama untuk anak-anak inklusif. Nah, nanti senam otak ini harus dikuasai oleh guru kelas dan dikuasai oleh wali murid. Nah, besok kan ada parenting ya. Nanti wali murid akan kita ajarkan supaya di rumah juga diterapkan. Jadi kurikulum PPI itu berlaku di sekolah dan di rumah. Maka untuk membuat kurikulum harus ada kesepakatan atau perjanjian dengan orang tua. Oh, ini nggak tampil ya videonya ya. Sebentar. Kenapa nggak bisa tampil ya? Mungkin ada. Oke, ya ini kalau di sini sih tampil ya, itu di layarnya nggak mau, nggak mau dia macet ya. Apa? Oke, ya Bapak Ibu ya, nanti itu ya. Dan kenapa ini sudah? Terus ini kayaknya ada kendala teknis. Jadi Bapak Ibu, untuk membuat kurikulum PP ini, yang pertama nanti Bapak Ibu harus mengundang wali muridnya untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan kepada si anak untuk di rumah. Kemudian orang tua harus tahu kurikulum anaknya berbeda dengan yang lain. Jadi jangan kaget kalau anaknya kelas 3 tapi bawanya buku anak-anak TK, gitu ya. Kemudian selain dengan guru dengan wali murid, kemudian wali kelas, dan dengan pendampingan tim ahli. Tim ahli itu bisa psikolog, bisa guru BK gitu ya, juga bisa ahli lain yang berbasis memahami inklusif, yaitu sarjana pendidikan luar sekolah gitu ya, atau SLB luar biasa ya, SLB gitu ya. Nah, dari 4 tim itu, jadi ada wali murid, wali kelas, tenaga BK atau konselor, tenaga psikolog atau ahli. Nah, 4 bidang inilah, 4 orang inilah nanti akan bersama-sama menyusun kurikulum PPI. Jadi tidak boleh Bapak Ibu guru menyusun sendiri langsung diterapkan. Itu nggak boleh. Aturannya seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya tepat sasaran dan objektif, gitu ya, tidak subjektif. Harapannya seperti itu. Oke, ini laptop saya merah. Oke, udah. Kita sambil diskusi ya Bapak Ibu ya. Ini sambil saya merefresh laptop saya. Ini kalau diajak online senang diajak materi memang ya. Saya sudah mau ngasih gini nih Pak, tapi
Baik ya. Nah itu nanti tahapan pembuatan inklusif. Kemudian kategori siswa inklusif itu Bapak Ibu sebenarnya kalau diasesmen secara psikologi ya, mungkin 50% atau banyaklah siswa kita itu yang inklusif. Ya, kami ngetes di sekolah-sekolah negeri SD sampai SMA ya, itu banyak sekali yang IQ-nya di bawah 90. Jadi kalau IQ-nya dari faktor intelektual, kalau IQ-nya di bawah 90 itu sebenarnya sudah masuk kategori inklusif. Kalau dia 80 sampai 89 itu slow learner atau lambat belajar, ya. Kemudian kalau di bawah 80 dia masuk tunagrahita. Tunagrahita 70, 80 tunagrahita ringan, sedang gitu ya. Kalau di bawah 70 tunagrahita berat. Itu dari sisi intelektual, ya. Cuma kan kategori inklusif itu banyak. Ada dari sisi intelektual, ada dari sisi perilaku, ada dari sisi fisik gitu ya. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi siswa itu menjadi inklusif. Maksudnya bisa mesti. Nah, oke Bapak Ibu saya nggak jadi game, tapi Bapak Ibu secara psikologis orang yang sehat mental itu penting ya, terutama Bapak Ibu guru. Jadi kalau mental kita itu nggak sehat, itu cirinya Bapak Ibu mudah marah, mudah utang, lupa utang gitu ya. Suka sedih sendiri, suka bingung sendiri, mau ngapain aku ya? Itu bingung aku gitu ya. Terus udah ketakutan, kecemasan, susah tidur ya. Mau makan apa nggak enak ya, kecuali dibayarin baru enak gitu ya. Itu gejala-gejala kita nggak sehat mental. Banyak orang yang nggak menyadari dirinya nggak sehat, Pak. Guru-guru, dosen, bagus kayaknya seger tiap hari berangkat, tahu-tahu memperkosa atau selingkuh sama mahasiswinya, atau sama gurunya, atau sama siswanya. Kalau pelajaran seks itu sebenarnya dia udah ada gejala kesehatan mental yang terganggu, cuma dipendam sehingga ketika ada kesempatan itu terlampiaskan. Mungkin dia mengalami gangguan kesehatan mental dari aspek seksual, tapi kalau dari aspek yang lain bisa mencubit siswanya. Ya, bisa di sekolah tuh happy banget kayaknya, baik banget sama siswa-siswa, di rumah galaknya minta ampun gitu ya. Nah itu juga ciri-ciri yang mentalnya nggak sehat Bu, gitu ya. Begitu sebaliknya, di rumah itu baik banget, di sekolah judesnya minta ampun gitu ya, atau galak bener karena pengennya siswanya nggak mau deket sama dia, bisa seperti itu. Di sekolah sama temennya galak, begitu ada tamu dari dia semua baiknya luar biasa gitu ya. Itu ciri-ciri banyak sekali gejalanya. Terus yang kelihatan awam adalah tidak bisa tersenyum. Ya, mau didapat gaji yo sama. Pokoknya nggak bisa dia berespon positif, itu juga dia banyak memendam gejala-gejala psikologisnya. Ya pokoknya itu dia panas ya dalam otaknya, itu selalu tegang dalam kehidupannya. Nah maka kita cek dulu ya, ini namanya tes grafis Bapak Ibu ya. Kalau dalam psikologi ada tes grafis, tes gambar gitu ya. Nah ini dari Bu MC dulu. Bu MC mau pilih yang nomor berapa? Iya. Nomor 5 ya. Oke. Pilih aja lama ya, gitu ya. Padahal nggak keluar di ujian. Bapak pilih nomor berapa? Saya Nomor 6. Diingat ya, sampingnya ingetin. Bapak? Nomor 2. Nomor 2. Yang ibu yang mana belakang? Nomor 3. Nah, saya minta Bu Novi nomor berapa? Saya nomor 4. Nomor 4. Oke, saya satu lagi. Ibu yang di belakang, Pak Kacamata. Nah, ya, ini yang saya tuju itu yang saya prediksi yang mengalami sesuatu ya. Nah, ini hanya observasi awal. Ya, jadi saya minta Bapak Ibu dalam hati, yang lain yang nggak bisa saya tuju satu-satu memilih nomor berapa ya dalam hati. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, ya. Jadi kalau Bapak Ibu
nomor 1 ya dalam hatinya terus nomor 1 gantilah gitu ya. Nah itu dari aspek psikologi grafis ada gejala depresi atau stres. Ya. Maka kadang-kadang kita itu tiba-tiba berubah gitu ya. Nah kalau sudah tahu gitu ya untuk evaluasi aja ya. Itu untuk validasinya perlu tes psikologi. Hanya untuk asesmen awal gejala apa. Pokoknya nanti kalau tiba-tiba berubah ya, ayo ke rumah makan tak bayarin. Sampai rumah makan, aku lupa nggak bantuin ya. Gejala juga gejala stres gitu ya. Mau kita dibayarin tapi alasannya mau bayarin. Kemudian kalau nilai nomor 2 itu sedang mengalami kecenderungan kesedihan yang disadari atau tidak gitu ya. Kemudian sertifikasinya nggak keluar gitu ya, atau apa gitu. Kalau Anda memilih nomor 3, maka cenderung mengalami krisis identitas diri. Itu tadi yang suka minta dibayari gitu, atau lupa utang gitu ya, atau lupa tugas. Nah, sering lupa tugas itu juga gejala kesehatan mental yang terganggu, gitu ya. Sering lupa tugas, gitu ya. Kalau tidak selesai tugas itu ya mungkin mengalami hambatan penyesuaian diri ya, gitu ya. Tugasnya dikerjakan tapi nggak pernah selesai. Kalau Bapak Ibu milih nomor 4 kayaknya otak cerdas ini masih lagi fresh gitu ya. Itu gambarnya gitu ya. Nanti nomor 4 terakhir, nomor 6. Kalau Anda milih nomor 6, orang yang tenggelam dalam otak itu ya, ada gambar titik kecil, orangnya cenderung ambisius. Biasanya ambisius itu orang yang udah stres Pak. Iya, udah stres orang ambisius. Kalau nggak tercapai itu pokoknya gitu ya. Pokoknya kelihatan Bapak Ibu kenapa kalau di psikologi ada observasi, ada grafik, karena di psikologi itu apa itu ya? Mengenal namanya gangguan psikologis yang tidak disadari oleh semua orang. Ya, maka perlu observasi, gitu ya. Nah, observasi sama saja. Nanti kalau Bapak Ibu pernah mungkin ya seleksi kerja kok disuruh gambar, nah itu ini dilihat dari gambar itu, oh ini sedang cemas, ini sedang mengalami kecenderungan stres dan sebagainya, gitu ya. Nah ini kemudian bagaimana orang nomor 5? Tadi ibunya reaksi nomor 5 ya, kayaknya menarik itu burung dalam sangkar ya. Kita ini suka wanita biasanya ya. Nah kita lihat, nah biasanya cenderung mengalami problem emosional. Ya, emosinya itu mudah berubah, gitu ya. Itu juga gejala. Tapi ringan ya Bapak Ibu, yang semua di sini ada gejala itu ringan. Kalau sedang itu nggak bisa ke sini Bapak Ibu, ya paling kan ya rumah sakit gitu ya. Gitu. Kalau sudah ringan Bapak Ibu harus ke psikolog ya, jangan ke psikiater. Kalau ke psikiater ini obat. Kalau obat itu membuat ketergantungan, gitu ya. Nah, kalau ke psikolog, kalau psikolog udah nggak mampu, baru nanti direkomendasikan ke psikiater. Biasanya udah berat, ya. Kemudian bagaimana yang nomor 4 gitu ya? Nah, biasanya ini sedang dalam penyembuhan diri. Kalau nomor 4 itu sudah benar-benar sakit Pak. Ya, sedang proses penyembuhan. Nah, sakitnya apa ya? Nanti perlu wawancara gitu. Seperti apa rasa sakitnya yang dialami. Nah, Bapak Ibu, kesehatan mental untuk guru itu penting. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu guru harus menjaga kesehatan mental Bapak Ibu guru. Dengan apa? Dengan banyak bermain, metode mengajarnya banyak bermain, atau metode mengajar humor, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu gak stres. Salah satunya itu tadi, sebelum belajar buat acara permainan dulu 5 menit, atau buat senam otak, atau buat kuis, gitu ya. Nah itu penting untuk merefresh kesehatan mental Bapak Ibu sendiri dan untuk merefresh siswa-siswanya juga. Jangan jam pertama bahasa Indonesia, guru matematika ada di depan pintu. Ya, siswanya belum tutup buku bahasa Indonesia, guru matematika masuk, buka buku matematika halaman sekian, langsung ngerjakan. Nanti begitu selesai matematika, muncul lagi guru agama sudah di depan pintu, buka lagi. Itu bukan
kuat IQ-nya. Otak orang Indonesia itu nggak kuat. Langsung mikir sepanjang dari 1 jam pertama sampai jam istirahat terus kayak gitu nggak kuat. Apalagi pas istirahat jajannya sebelah gitu ya. Pas istirahat jajannya nggak ini. Jadi dia nggak kuat gitu. Nah maka perlu di refresh itu cukup dengan permainan yang menyenangkan 1-3 menit itu aja udah cukup. Sebelum belajar ayo umpamanya dia bermain di kelas bentar ya, diinstruksikan oleh gurunya, atau cuci muka dulu, silakan semua keluar, baru cuci muka gitu ya, untuk masuk lagi. Itu kalau jam-jam siang gitu ya. Nah, cuma kan sekarang dengan Pak Prabowo jadi presiden itu gurunya banyak bersedia karena anaknya makan siang gratis, gurunya makan siang berbayar gitu ya. Kok ya enggak sekalian satu paket gitu ya? Gitu. Nah, tapi ya itu kemajuan gitu ya. Oke itu ya Bapak Ibu ya sedikit ya termisul. Nah Bapak Ibu ini ya, maaf. Mudah-mudahan kenapa ini nggak mau berhenti? Oke, nah. Oh berarti ini saya setel ini ya. Apa? Saya setel time waktu. Nah, mudah-mudahan di sini yang ABK-nya itu adalah ABK yang ABK yang ringan gitu ya, atau tunagrahita, slow learner gitu ya. Jadi istilahnya tidak mempengaruhi tidak perlu banyak treatment gitulah ya. Tapi ada buktinya tunadaksa ya, yang cacat fisik ada ya? Nggak ada. Jadi anak yang nakal itu Bapak Ibu ya, anak yang nakal nggak bisa diatur, ribut terus dipelajarin, itu juga kategori inklusif. Nah, kalau bapaknya nakal inklusif bapaknya, ya. Pokoknya saya jahil nakal, tapi harus konsisten kelas 1, kelas 2 terus dia nakal terus, nah itu inklusif. Bisa masuk kategori tunalaras, gangguan perilaku. Termasuk anak-anak yang nggak bisa menyesuaikan diri dengan sosial, dia nggak punya teman, dibully, itu juga masuk inklusif, gangguan tunalaras. Mau suka musuhin temennya itu juga tunalaras, ya masuk kategori. Tapi untuk ditentukan itu inklusif apa enggak perlu asesmen psikologi. Jangan langsung ini nggak masuk, langsung dimasukkan, nggak boleh, harus ada asesmennya dulu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengundang tim kami untuk asesmen ini masuk inklusif apa enggak. Karena kalau masuk inklusif itu nanti SMP-nya mau masuk SMP negeri unggulan itu harus diterima. Nanti setelah diterima langsung berubah jadi normal gitu ya, reguler gitu ya. Kan ada yang seperti itu. Bahkan di Lampung itu ada anaknya kepala dinas gitu ya, masuk SMA negeri 1 itu gagal seleksi rapotnya gitu ya. Terus dia datang ke kami, bagaimana Pak anak saya diinklusifkan aja gitu ya, supaya keterima di SMA negeri unggulan. Loh banyak Bu, mantan-mantan pejabat yang tahu atau malah kayak gitu. Jadi anaknya diinklusifkan. Di tesnya Q, wah nggak bisa Pak, ini nggak inklusif. Tapi harus Pak, gimana caranya gitu ya. Akhirnya ya kami nggak menerima, silakan Bapak ke rumah sakit aja. Nanti di sana ada psikologi ditangani bagaimana gitu ya. Ada orang seperti demi anaknya masuk SMA unggulan, gitu ya. Jadi tidak semua orang itu kalau biasanya anaknya dipinterkan, ini anaknya diinklusifkan ya. Kalau Bapak Ibu tetangganya ngotot pengen masuk SMP unggulan, nilainya kurang, ya itu salahnya diinklusifkan gitu ya. Tapi gini Bu, kalau anak inklusif BSD itu sebenarnya kalau dia hanya slow learner ya, IQ-nya di bawah 90, di atas 80, itu nanti SMP-nya bisa normal. Selama ada pendidikan program individu ini di rumah dan di sekolah.
Jadi harapannya untuk orang tua itu, ayo anak-anak ini dipacu supaya nanti tumbuh normal. Karena begini Bapak Ibu, kemarin saya ngisi di UIN ya, di Sensu itu tahun kemarin itu juga di tes EQ itu banyak sih mahasiswa yang inklusif, slow learner. Mungkin dia baru lulus dia bisa cerita di kuliah itu banyak yang nggak bisa apa-apa ya. Datang absen, begitu kasih tugas ya bingung gitu ya, suruh maju presentasi ya kelompok saya ngerjain satu orang gitu ya. Nah di tes EQ itu juga banyak yang kemarin kami seleksi tim itu banyak yang IQ-nya di bawah 90. Sebenarnya itu inklusif slow learner, gangguan belajar, hambatan belajar, tapi dia tidak diinklusifkan gitu ya. Boleh, karena apa? Dia motivasi belajarnya ada, motivasi berprestasi ada, sehingga dia bisa menyesuaikan diri. Ya, gitu ya. Dan nilai IPK itu ternyata tidak bisa disebutkan juga inklusif, terutama untuk yang kuliah sambil kerja ya. Itu rata-rata IPK-nya kan ya biasa saja. Kadang-kadang nggak ada IPK-nya, ada ijazahnya gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya, kita jadi kalau secara teori saya nggak akan bahas secara teori panjang tentang inklusif, kita akan masuk ke kurikulum Bapak Ibu. Nah, ini kurikulum pertama yang harus Bapak Ibu buat nanti. Yang pertama adalah hasil atau kolom diskusi dengan tim PPI, ada orang tua, tenaga pendidik dan guru BK atau GPK. Kalau ada BK, kalau nggak ada, ya nanti Bapak Ibu, ini nanti saya share ke Bapak Ibu semua ya, materinya langsung praktek. Ini saya jelaskan singkat dulu. Nah, kalau nggak ada guru BK, namanya poin 3, maka boleh dikosongin. Terus harus ada tim psikologi atau tim psikolog. Ini untuk membuat kolom, melengkapi kolom hasil diskusi tim PPI. Jadi nanti itu dilaporkan ke dinas, tim PPI-nya siapa aja tuh untuk siswa E. Oh, si Ahmad, tim PPI-nya orang tuanya, guru kelas dan tim psikologi. Ya. Maka nanti waktu pendampingan kami tolong dimanfaatkan untuk Bapak Ibu guru wali kelas inklusif untuk menyempurnakan kurikulumnya itu. Kalau sudah selesai, kirim ke kami via WA atau email, nanti kami terbitkan sertifikatnya. Dan insya Allah sertifikatnya nanti akan kami ajukan ke tanda tangan kepala dinas juga, gitu ya. Mudah-mudahan di ACC. Kalau tidak di ACC, ya nanti tanda tangan dari lembaga kami, di psikologi kami, gitu ya. Itu nanti bisa untuk tenang-tenangan gitu ya, Pak. Ya. Pertama membuat diskusi tim PPI, ya, yang pertama. Yang kedua, membuat asesmen diagnostik. Nah, ini contohnya Nona 9 tahun, kelas 3, jenisnya tunadaksa, hambatan gerak fisik, cacat fisik ya. EQ-nya 60. Nah, EQ ini dari mana? Dari psikolog. Jadi Bapak Ibu, kemarin saya di Batu Raden dilaporin oleh salah satu guru sekolah bahwa Pak, di kami itu dikunjungi oleh biro, oleh orang psikologi atau tes psikologi, menawarkan tes psikologi. Menawarkan tes psikologi dengan biaya 30.000, tesnya hanya 1 bulan gitu ya. Terus nanti yang mau hasilnya bayar, ya enggak ya. Nah itu Bapak Ibu sebagai guru terdidik harus hati-hati. Kalau itu benar-benar oleh psikolog yang tanda tangan hasil tesnya, silakan diterima. Ya kalau bukan, ditanya ini psikolognya siapa, atau Pak ini sama marketingnya ya, psikolognya siapa gitu ya. Bapak Ibu bisa ngecek nama-nama psikolog itu di website himsi.co.id atau Himpunan Psikologi Indonesia. Semua psikolog se-Indonesia terdaftar di situ, itu yang resmi dan punya izin praktek. Jadi psikolog itu ada izin praktek, Pak. Tiap 4 tahun itu harus memperpanjang prakteknya, dan itu berbeda gitu ya. Nah, banyak orang yang bukan psikologi itu Pak, di Lampung itu banyak sekali orang-orang yang dari sarjana non psikologi itu namanya tes ke sekolah-sekolah, biasanya target mereka TK sama SD. Kalau ke SMP SMA nggak berani. Karena di SMP SMA itu banyak pertanyaan ditanyakan gitu ya. Kalau di TK itu kan seperti oh ya Bu ya sekian oke langsung ditawarin ke siswa. Siapa yang mau monggo. Padahal itu hanya kuis kalau dia bukan psikolog ya. Yang diberikan itu hanya kuis. Ya kalau Bapak Ibu ke toko buku ada buku ini ya pengukuran
gambar semua. Itu kuis, menyerupai tapi kuis, tapi nggak paham, ya. Orang kadang-kadang yang tes psikolog aja itu banyak biasnya, karena ada 5% pasti itu bias, gitu ya. Sama dengan hasil riset lah, gitu ya. Dia itu nanti kalau ada yang menawari, monggo, kalau itu benar-benar psikolog diterima, monggo, kalau bukan ya dipertimbangkan, ya. Nah, asesmen diagnostik itu terdiri dari bahasa, itemnya ada aspek membaca, menulis, mendengarkan, berbicara. Kemampuan anaknya ya. Nanti Bapak Ibu mengisi itu kekuatannya apa. Nona belum bisa membaca, ya, atau membacanya baru huruf konsonan, huruf vokal, dasar dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada aspek matematika, bilangan, cara berhitung, pengukuran. Jadi nanti kalau sudah pakai kurikulum ini, Bapak itu mempengaruhi ujiannya, asesmennya. Soalnya ujiannya juga harus seperti kurikulumnya. Kalau dia belum bisa penambahan, penjumlahan, pengurangan dan hanya bisa berhitung, maka ya soalnya hanya hitungan. Contoh matematika, soalnya nomor 1, 1, 2, 3, urutkan angka berikutnya berapa, gitu ya. Oh, berarti 4, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi soal ujiannya pun beda. Penilaiannya mungkin hampir sama lah ya, berupa uraian deskriptif penilaiannya. Tuh. Nah, kemudian ya. Kemudian ada ini asesmen diagnostik, ya. Ada asesmen diagnostik itu ada kemampuan membaca atau bahasa, matematika, sikap belajar, apakah bisa konsentrasi dalam belajar, mudah diajak diskusi, memahami instruksi, gitu ya. Kemudian sosial emosional, apakah mudah marah, mudah ngambek dan sebagainya. Nanti di situ nanti ini akan saya share ke Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ngedit, tapi ngeditnya banyak, gitu ya. Itu masalahnya, gitu ya. Nah, tinggal ngedit. Kemudian ada aspek fisik, apakah anggota badannya ada yang gangguan, motorik kasar itu bergerak, lari, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu anak-anak itu nendang bola aja belum bisa, nendang bola ke depan, larinya ke kiri terus atau ke kanan, ya jangan diajari jadi tim sepak bola, gitu ya. Dan dia perlu diajarkan motorik kasarnya dulu. Makanya penting Bapak Ibu senam pagi, senam olahraga, senam dulu sebelum olahraga itu penting. Kalau ada guru olahraga di sini ya, sebelum hari ini mata olahraga sepak bola. Tapi sebelum sepak bola itu harus ada senam senam motorik atau senam pemanasan kalau orang bilang ya. 5 menit dulu, gitu ya. Jangan langsung berlari, gitu ya. Nah, itu buat anak-anak yang terhambat fisiknya bisa mengalami gangguan. Motorik halus, menulis, membaca, ya. Kemudian mewarnai. Nah, maka perlu diadakan kadang-kadang ya kalau seni itu mewarnai, gitu ya, menggambar itu untuk melatih motorik halus. Nah, nanti ini juga orang tua harus paham. Kemudian setelah itu dibuat hasil asesmen dan rekomendasi. Ya, dari ini yang buat guru. Rekomendasi inilah nanti yang kita akan membuat capaian pembelajaran dan membuat kurikulumnya. Kemudian membuat RPP-nya. Banyak yang dibuat ya, yang diberikan. Nah, nanti ini contohnya nona rekomendasinya masih memerlukan capaian pembelajaran dari fase